muter aja kayak gitu. Apakah itu termasuk melawan arus lalu lintas atau seperti apa tuh? Untuk kriteria yang pertama nih. Baik Mbak, tapi mungkin izinkan saya Mbak, sebelum kita masuk ke kriteria yang pertama, jadi kita mau jelaskan latar belakang ya kan, Oh ya, kenapa boleh, kita boleh. soundingkan lagi kasus-kasus kecelakaan yang tidak jamin jasara harja. Nah, yang pertama ada terkait dengan edukasi Mbak. Jadi kita tahu semua bahwasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya Lucy, dan hari ini di studio Sultan Podcast saya akan membahas tentang 6 penyebab kecelakaan tidak dijamin jasara harja. Dan tentunya untuk membahas ini saya tidak sendirian, telah hadir di studio ada Mas Satria dari Jasara Harja Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Mas Satria. Waalaikumsalam Mbak Lucy. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik, luar biasa sekali. Masya Allah. Terakhir kita ketemu waktu podcastnya Pak Anto ya. Benar sekali. Hari ini kita ketemu lagi, berkesempatan untuk bincang-bincang lagi untuk membahas 6 penyebab kecelakaan tidak dijamin jasara harja. Oke, boleh kita langsung bahas nih poin-poinnya Mas Satria? Monggo Mbak, jadi biar padat materi kita. Oh, siap. Oke, yang pertama untuk kecelakaan tidak dijamin jasara harja adalah melawan arus lalu lintas. Nah, untuk arus lalu lintas ini mungkin saya mau tanyanya apakah misalnya nih kan putar balik mau masuk ke gang lah. Nah, dari putar balik itu nggak jauh ke gangnya, jadi langsung set putar aja kayak gitu. Apakah itu termasuk melawan arus lalu lintas atau seperti apa tuh? Untuk kriteria yang pertama nih. Baik Mbak, tapi mungkin izinkan saya Mbak, sebelum kita masuk ke kriteria yang pertama, jadi kita mau jelaskan latar belakang ya kan, kenapa boleh, kita boleh. soundingkan lagi kasus-kasus kecelakaan yang tidak jamin jasara harja. Nah, yang pertama ada terkait dengan edukasi Mbak. Jadi kita tahu semua bahwasannya dengan memberikan pengetatan ya kan terhadap satu peraturan, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tetap tertib berlalu lintas. Iya, betul. Tujuannya apa? Untuk mengurangi angka kecelakaan, Mbak. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ada harapan stakeholder kita untuk memberikan efek psikologis kepada masyarakat yang menjadi korban penyebab kecelakaan itu dengan pelanggaran kasat mata, Mbak. Contohnya ini kan di depan mata kita nih kecelakaan, ada bener-bener dia ngelawan arus nih, yang harusnya kita lurus dia malah sendirian nih. Iya, ngelawan arus. Masalahnya melawan arus kan kita tahu bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi membahayakan pengendara yang lain. Nah, seperti itu. Yang ketiga, baik terakhir ini adalah jasara harja ini tetap memberikan ex gratia ya Mbak ya terhadap kecelakaan dua kendaraan, terutama kendaraan penyebab, namun lebih selektif Mbak. Itu tadi. Nah, kalau kita kembali lagi ke melawan arus lalu lintas ini Mbak, jadi apa saja sih yang dikatakan melawan arus gitu ya Mbak ya? Betul. Nah, kriterianya Mbak yang pertama nih, melawan arusannya pada ruas jalan bermedian yang ada tengahnya. Ada tengahnya, betul. Nah, kalau kita lihat di Jalan Ahmad Yani, jalannya besar-besar Mbak. Di tengah itu ada pembatas median yang median jalannya, betul. dari beton. Nah, contohnya nih kita kalau dia berkendara di sebelahnya, ya kan, kalau kita dari Alah Banjarbaru ke Banjarmasin, itu sudah dikatakan melawan arus. Melawan arus. Itu tidak dijamin. Tidak dijamin. Tidak dijamin apabila ada menjadi penyebab, Mbak. Nah, ada juga melawan arus pada ruas jalan dilarang masuk, forbidden, Mbak. Jalan satu arah. Oh, jalan satu arah, one way jadinya. Iya, jalan forbidden, jalan satu arah, harusnya cuma satu arah dari barat ke timur misalnya gitu. Ada dia melawan sendiri. Sendiri melawan gitu ya. Termasuk itu adalah yang dikategorikan melawan arus. Melawan arus lalu lintas, oke. Terus ada lagi Mbak, melawan arus pada ruas jalan yang ada rambu dilarang belok atau putar arah. Dilarang putar arah merah gitu ya. Betul Mbak, kalau kita lihat di rambu Jalan Ahmad Yani lagi nih contohnya, itu ada rambu putar balik tapi dicoret. Iya, betul. Tapi dia masih putar balik di situ juga. Itu dikatakan melawan arus. Melawan arus. Iya. Kan misalnya putar balik nih ya Mas Satria ya. Putar balik, abis itu dari arah yang seharusnya itu kan kena gitu. Jadi kan yang penyebabnya berarti yang putar arahnya gitu ya? Iya. Sebagai kendaraan penyebabnya ya? Kendaraan penyebabnya seputar arah, karena jelas-jelas pada lokasi dia melakukan putar balik tersebut, itu ada lampu dilarang putar balik, Mbak. Nah, dilalahnya ketika ada putar balik, kejadian. Nah,
itu umumnya dia sudah dikategorikan sebagai penyebab dan itu tidak terjamin. Tidak terjamin oleh jasara harja. Baik, Mbak, seperti itu dia. Oke, kalau yang gang tadi itu sama berarti ya? Misalnya yang putar balik tuh, habis itu gangnya tuh nggak terlalu jauh dari putar balik, dia cuma pengen nyambung gitu ke dalam masuk gang gitu. Kalau dia konteksnya tetap melawan ini, Mbak. Contoh Tetap nih, melawan, harusnya adalah dari Banjarbaru ke Banjarmasin nih, ya kan? Dia kan mau sedikit aja nih, tetap melawan arus yang jalan. Itu tetap dikategorikan melawan arus, Mbak. Walaupun sedikit ya, Walaupun jadi sedikit. tidak ada terkecuali gitu. Tidak ada terkecuali. Makanya Mbak di sini saya juga berpesan kepada rekan-rekan semua pengendara kendaraan, lebih baik kita berputar atau masuk gang itu sesuai dengan rambunya, Mbak. Karena itu sudah didesain sedemikian rupa, sudah memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Tentunya bisa juga kita menyelamatkan diri lah, Mbak. Iya, betul. Lebih baik mencegah Lebih ya. baik mencegah lah. Rugi sedikit waktu nggak apa daripada nyesalnya seumur hidup. Kan kita nggak tahu di jalan gimana kita udah bener, tapi kadang orang lain yang bisa menjadi penyebab Iya, betul. kita celaka, gitu, Mbak. Ada yang terlibat, ada yang penyebab gitu maksudnya. Betul. Ya. Ada Jadi terlibat ada penyebab. nggak tahu nih keadaan di lalu lintas seperti apa. Jadi better untuk mencegah seperti itu. Baik, betul sekali, Mbak. Oke, itu untuk yang arus lalu lintas ya Mas Satria ya. Terus yang kedua itu berkendara tanpa surat izin mengemudi yang sah. Nah, mungkin kalau untuk surat izin mengemudi pastinya harus dibawa terus ya sama pengemudi ketika di jalan raya. Nah, kalau case-nya SIM-nya ketinggalan. Nah, itu seperti apa tuh Mas Satria? Baik, Mbak. Jadi kita juga pernah menemukan beberapa kasus ya kecelakaan lalu lintas di mana pada saat terjadinya kecelakaan, baik itu si penyebabnya ini terutama dia tidak membawa kelengkapan berkendara. Salah satunya itu baik itu SNK atau SIM, Mbak. Lah, jadi ini ketika nanti terjadi kecelakaan, misalnya jelek-jeleknya seperti itu, pada saat dilakukan pendataan, ya kan, dan pemeriksaan oleh kepolisian dalam hal ini dari polisi lalu lintas, itu bisa dilampirkan, Mbak. Bisa dilampirkan. Terus kita biasanya juga punya database sendiri untuk mengecek masa berlaku dari kendaraan tersebut, ya kan. Nah, jadi kita double protection lah, ibaratnya kalau pada saat kecelakaan tersebut dia tidak bawa SIM misalnya gitu, itu bisa disusulkan. Disusul setelahnya berarti ya? Setelahnya. Oh, jelas si A ini penyebab kecelakaan, dia SIM-nya masih aktif. Masih aktif, betul. Dan harus sesuai dengan golongannya ya, Mbak. Golongannya, oh ya, SIM A, SIM gitu ya. Betul, seperti itu kan ada klasifikasinya Iya, nih. betul. Kalau motor ya harusnya SIM C. SIM C, betul. SIM C juga ada dua, SIM C1 dan C2 Iya. ya kan. Kalau mobil ya A, kalau truk ya B. Seperti Bawa itu. mobil SIM-nya SIM C, misalnya Itu, Mbak. nggak match ya jadinya. Nggak match, Mbak. Walaupun dia punya SIM nih. Iya. Tapi kan tidak sesuai dengan kategorinya. Iya, betul. Nah, Berarti seperti sesuai itu. dengan kategori SIM-nya juga ya, walaupun Betul. ketinggalan seperti itu. Betul, bisa disusulkan. Oke, bisa disusulkan. Jadi untuk SIM ini yang pastinya untuk semua pengendara kelengkapannya harus dibawa terus Pak ya. Jadi jangan ada yang ditinggal seperti itu ketika berkendara di lalu lintas. Oke, yang ketiga itu mengemudikan kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi. Nah, yang dimodifikasi ini golongannya ataupun kriteria modifikasi itu yang seperti apa sih Mas Satria? Baik, Mbak, jadi kalau menurut peraturan kita nih, Mbak ya, jadi kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi itu bisa jadi dimodifikasi dimensinya, Oke. mesinnya, atau kemampuan daya angkutnya, dengan tata cara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mbak. Nah, sebagai contoh nih yang paling sering kita lihat, itu adalah kendaraan odong-odong. Odong-odong, yang panjang gitu ya Yang di panjang jalannya. gitu, yang digunakan di jalan raya. Itu kan sebenarnya tidak boleh, Mbak. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua itu, Mbak, ada juga sepeda listrik gitu kan. Oh, sepeda listrik yang kecil-kecil itu? Iya, Mbak, sepeda listrik itu sebenarnya tidak boleh dioperasikan di jalan raya, Di Mbak. jalan raya nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau di jalan gang itu monggo, silakan. Di komplek gitu ya? Di kompleks silakan. Tapi kalau sudah masuk ke jalan umum, itu tidak boleh. Sepeda listrik. Sepeda listrik, seperti itu. Beda dengan motor listrik ya. Motor listrik beda, ya. Nah, sepeda listrik Sepeda ini. listrik. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi kalau misalnya contoh ini pada saat kejadian ini, Mbak, kadang kita juga sering melihat becak gitu ya. Iya. Becak motor, Mbak. Depannya becak, belakangnya sepeda motor. motor, ya. Nah, itu termasuk dari kategori yang Dimodifikasi. dimodifikasi. Motor yang dimodifikasi. Itu apa yang dimodifikasi? Kemampuan daya angkutnya dimodifikasi. Bisa ditambah ya? Iya, dan modifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, Mbak. Kalau kita memodifikasikan bisa saja, contoh ini
kita membeli truk ya, biasanya kan kosongan itu Mbak, cuma ada frame-nya doang. Dimodifikasi contohnya bisa menjadi truk terbuka, atau truk bak, atau bisa jadi minibus, itu kan dimodifikasi oleh karoseri. Dan dia ada namanya surat registrasi uji tipenya. Jadi sudah dimodifikasi sesuai dengan ketentuan. Ada ketentuan-ketentuannya yang diikuti. Betul Mbak. Nah kalau misalnya di luar itu ya bisa dikategorikan tidak dimodifikasi sesuai dengan ketentuan dan tidak mendapatkan jaminan jasara harja apabila menjadi kendaraan penyebab. Seperti itu. Kalau jadi yang terlibat? Nah, kalau misalnya yang terlibat kita lihat kasusnya lagi Mbak nanti. Kita akan lakukan pendalaman. Case by case. Ada identifikasi lagi berarti ya dari Betul situ? Mbak, ada identifikasi lagi. Seperti itu. Oke, berarti nggak semuanya bergantung dengan kondisi saat itu gitu ya, identifikasinya dari motor ataupun kendaraan yang terlibatnya gitu. Betul Mbak, kita akan lihat case per case. Jadi di sini adalah khusus untuk kendaraan penyebabnya dulu. Penyebabnya saja. Betul Mbak, karena sesuai undang-undang ya kan, kendaraan penyebab itu sebenarnya tidak diberikan santunan. Tapi ada kebijakan manajemen memberikan ex gratia, katakanlah seperti itu, untuk bisa di luar kriteria-kriteria yang tentukan tadi Mbak. Di lain kecelakaan sebagai penyebab di luar 6 kriteria tersebut itu berhak mendapatkan. Iya, kita lebih selektif lagi. Kita akan lihat case by case-nya. Oke, berarti case by case ya, nggak bisa pukul rata. Tidak bisa pukul rata. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke nomor 4, Mas Satria. Ini ada menerobos palang pintu perlintasan kereta api. Nah, berhubung di Kalimantan belum ada kereta api, mungkin ini case-nya untuk di luar Kalimantan seperti itu ya. Tapi secara umum, kalau misalnya dari kita lihat, ya menerobos palang pintu memang nggak boleh kan ya, seperti itu. Jadi memang itu tidak di cover oleh jasara harja. Tidak, Mbak. Jadi kita kadang sering juga melihat ini kan kejadian di Jawa, di televisi seperti itu, ada palang pintu sudah jelas tertutup Mbak. Tapi mereka ada masih ngotot aja naik dan akhirnya mobilnya mogok di tengah jalan, tersambar kereta. Apabila timbul korban di situ, korban tersebut tidak termasuk yang diberikan jaminan jasara harja Mbak. Karena kembali lagi, kereta ini kan spesial, dia punya jalan sendiri, ada relnya. Nah, yang harusnya mengalah adalah kita sebagai pengguna jalan raya, karena sudah barang pasti ya Mbak ya, ketika kereta mau lewat, jarak beberapa ratus meter itu sudah di warning dulu. Iya, udah di warning dulu. Nah itulah sebagai kita pengguna jalan harus sadar gitu loh, prioritaskan dulu kereta yang lewat, seperti itu. Jalurnya kereta gitu. Jalurnya kereta. Punyanya kereta gitu. Jangan diserobot juga gitu. Oke, mungkin nomor 4 ini sangat-sangat jelas ya, Mas Satria, kayaknya nggak ada yang perlu dipertanyakan lebih lanjut lagi. Kita lanjut ke yang kelima, berkendara dengan tidak wajar untuk membuat konten. Nah, kalau dari kata-katanya nih untuk membuat konten, apakah ini yang pengendaranya saja atau orang di sekitar jalan rayanya seperti itu yang bikin konten? Baik Mbak, kalau bikin konten ini kan sering juga kita lihat nih, konten-konten yang berbahaya. Contoh nih, ada sekelompok anak, sekelompok remaja ini menghadang kendaraan yang lewat di jalan raya. Nah, kalau kita melihat dari kasusnya ya Mbak ya, umumnya, jadi jaminan jasara harja ini adalah diberikan kepada korban di luar alat angkutan kendaraan tersebut. Nah, misalnya nih, ada sebuah mobil atau truk atau sepeda motor menabrak segerombolan anak yang dia secara sengaja ini menghentikan kendaraan yang lewat tersebut, dan naasnya lagi tertabrak dan menjadi korban. Nah, tentu saja menurut aturan yang berlaku ini Mbak, itu adalah tidak dijamin. Karena dia jelas-jelas di depan mata ya kan, membahayakan dirinya sendiri. Case-nya membahayakan diri sendiri ya. Membahayakan diri sendiri, membahayakan diri. Ibaratnya orang ini yang mengemudi kan nggak salah Mbak. Iya, kan dia di jalan raya ya. Jalan raya sesuai, begitu tiba-tiba ada orang yang iseng begitu, kalau memang dia niatnya benar-benar mau menyeberang, dia akan melihat kanan kiri aman, segera mungkin dia menyeberang. Ini kan enggak Mbak, malah nantangin ini gue nih, ini saya nih loh. Seperti itu. Invisible mungkin dia ngerasa dirinya. Iya, karena kan jelas nih Mbak, ada kalau kita lihat dari pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ya Mbak ya. Ini adalah setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan. Oke, sudah ada undang-undangnya juga ya. Yang kedua Mbak, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
Nah, itu tadi. Kalau misalnya dia sengaja begitu kan, ibaratnya kan bisa menimbulkan gangguan fungsi jalan, Mbak. Harusnya jalan itu lancar ya kan? Ya, Kan ada tanpa hambatan. gerombolan sebut datang ya kan? Nah, itu kan bikin macet, ada perlambatan. Ya, ada perlambatan. Nah, seperti itu, Mbak. Itu tidak boleh itu sebenarnya. Oke, kalau misalnya pengendaranya nih kan kita kadang juga ada lihat tuh yang bikin kayak dokumentasi perjalanan misalnya ya Sunmori kayak gitu kan pakai GoPro kayak gitu itu nggak apa-apa kalau perlengkapan yang seperti itu. Baik, Mbak. Kalau bawa perlengkapan seperti itu sebenarnya tidak ada masalah, Mbak. Yang menjadi masalah adalah ketika dia pakai kamera action cam itu, ya kan, lagi sunmori atau riding, dia ridingnya itu zigzag, zigzag nih, geng, ya kan, standing, lepas kemudi, atraksi. Pada saat melakukan itu langsung terjadi kecelakaan, ya itu jelas, Mbak, tidak bisa diberikan jaminan jasara harja. Berarti itu sama kayak ya sama juga membahayakan diri sendiri Membahayakan gitu diri ya. sendiri. Kalau misalnya lagi riding nih ya kan, riding pakai GoPro atau pakai action cam yang lain, jalannya santai tertib itu monggo nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dia ugal-ugalan. Ugal-ugalan yang jadi poinnya seperti itu ya, membahayakan diri sendiri. Betul, Mbak, bukan hanya diri sendiri tapi orang lain pengguna yang lain. Betul. Kalau zigzag begini ya kan, pas papasan dengan kendaraan lain, nah kendaraan jadi kaget. Nah, itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk. Oke, poin yang terakhir nih, Mas Satrio, berkendara dengan kendaraan yang tidak teregistrasi atau tidak dilengkapi STCK. STCK itu surat tanda coba kendaraan. Baik. Oke. Jadi apakah kasusnya kalau yang pajak kendaraannya mati seperti itu kah atau seperti apa untuk poin yang nomor 6 ini? Baik, Mbak, kalau kita melihat dari poin nomor 6 ini adalah berkendara dengan kendaraan yang tidak teregistrasi atau tidak dilengkapi STCK. Nah, khususnya untuk STCK ini, Mbak. STCK ini adalah surat tanda coba kendaraan yang diberikan kepada kendaraan baru, ya kan. Tujuannya adalah untuk memindahkan dari gudang ke dealer, ya kan. Ada diberikan waktu 1 bulan. Iya, 1 bulan biasanya. 1 bulan biasanya. Nah, apabila kita memiliki kendaraan baru, pastikan kita sudah ada STCK-nya. Nah, jadi kendaraan itu legal teregistrasi walaupun secara sementara. Iya. Sembari menunggu plat yang asli, nomor kendaraannya belum. yang asli itu keluar atau sedang diproses, seperti itu. Nah, contoh lagi, Mbak, misalnya nih ada kecelakaan lalu lintas ya kan, kendaraannya ini setelah kita cek ini, Mbak, nomor rangka, nomor mesinnya ini tidak teregistrasi di Samsat, tidak ada, data tidak ditemukan. Nah, ini bisa termasuk yang kriteria nomor 6 tadi, Mbak. Nomor 6, oke. Kriteria nomor 6 tadi. Nah, maka dari itu sudah diberlakukannya ya kan penghapusan kendaraan ya, Mbak, dari kendaraan registrasi apabila kita tidak melakukan pengesahan STNK 5 tahunan plus 2 tahun itu berpotensi kendaraan kita akan dihapus dari registrasi di Samsat, Mbak. Nah, untuk itulah, Mbak, di sini yang dimaksud dari kendaraan tidak diregistrasi gitu ya kan, atau tidak memiliki suatu tanda coba kendaraan ini, dia memang tidak punya dokumen pendukungnya, STNK tidak ada, pajaknya mati segala macam, itu tidak bisa dijamin oleh jasara harja apabila dia sebagai penyebab. Okay. Tapi misalnya nih, Mbak, kendaraan tersebut nih menjadikan orang lain celaka, ya kan, contohnya adalah kendaraan ini menabrak pejalan kaki atau pesepeda atau pejalan kaki tersebut yang mendapatkan jasara harja, Mbak. Oh, karena dia menjadi penyebab seperti itu ya? Karena dia, si pengendara, si pejalan kaki dan pesepeda tersebut, dia kan nggak salah, Mbak. Iya, nggak salah. Nggak salah. Nah, aturan ini, pengecualian ini adalah kembali lagi khusus untuk penyebab saja. Oke, kalau dia mengakibatkan, yang diakibatkan adalah seperti ini, yang tetap dapat, Mbak, dia. Tetap nggak dapat. Tetap nggak. Oke. Sama untuk 6 kriteria ini itu berlaku mulai 4 Oktober 2023 ya, Mas Satria ya? Betul, mulai 4 Oktober. 4 Oktober 2023. Jadi yang sebelum 4 Oktober untuk kriteria ini tetap masih dapat ya saat itu untuk santunannya. Namun setelah tanggal 4 itu tidak mendapatkan santunan dari jasara harja lagi, seperti itu. Iya, Mbak, betul. Jadi aturan ini adalah berlaku mulai dari tanggal 4 Oktober 2023. Jadi apabila kecelakaan tersebut, Mbak, terjadi sebelum tanggal 4, itu masih berlaku ketentuan yang lama. Iya. Apabila kecelakaan tersebut terjadi pada tanggal 4 jam 00.01, itu sudah memakai ketentuan yang baru. Ketentuan yang baru. Iya. Tapi kami, Mbak, berharap jangan sampai
pada masyarakat di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Selatan, dan terlebih lagi penonton setia dari podcast ini, jangan sampai nih Mbak berurusan dengan jasara harja, jangan sampai menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Betul. Seperti itu. Jadi selalu berhati-hati dalam berkendara ya, Mas Satria ya. Jadi kelengkapannya, rambu-rambunya juga diperhatikan. Bener Mbak, kan ada juga dari aspek legalitas kendaraan nih. Legalitas kendaraannya, pajaknya harus hidup, pengendaranya juga memiliki surat izin mengemudi yang aktif dan sesuai kriterianya, sesuai kategorinya. Iya, sesuai kategorinya, betul. Seperti itu Mbak. Oke, jadi sudah cukup jelas ya sahabat Sultan, ada 6 poin ini khusus untuk penyebab dari kecelakaannya seperti itu Mas Satria ya. Adapun untuk yang kendaraan terlibat itu nanti ada identifikasi lebih lanjut seperti itu ya, case by case jadinya ya. Case by case Mbak, kita lihat lagi. Siap. Oke, dari Mas Satria ada yang mau disampaikan lagi nih buat sahabat Sultan dari 6 kriteria ini, kira-kira ada yang mau disampaikan? Baik Mbak, kalau dari saya penutup mungkin ya pesan dari Jasara Harja kepada penonton setia podcast ini, bahwasannya ayo kita mulai dari diri kita sendiri nih, ya kan? Kita lengkapi persyaratan berkendara seperti yang pertama itu ada aspek legalitas kendaraannya, betul. aktif. Kita sebagai pengemudi nih harus legal juga mengemudi, punya SIM yang sesuai dengan kategorinya, terus menggunakan perlengkapan keamanan berkendara yang cukup. Betul. Yang cukup. Terkadang itu dengan kita memakai perlengkapan yang cukup, ya kan, pada saat terjadi kecelakaan mungkin bisa mengurangi dampak kecelakaan tersebut gitu. Dan pastikan pada saat kita berkendara dalam kondisi yang fit, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Betul. Gak apa-apa lambat gitu ya, yang penting selamat sampai tujuan gitu. Betul Mbak. Apa gunanya kalau kita maunya ini cepat-cepat terus, tapi namanya kejadian apes itu nggak pernah ketok pintu dulu nih. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya kan. Kita cuma bisa berusaha. Berikhtiar ya Mbak ya. Oke, berusaha untuk mencegahnya dan juga meminimalisasi seperti itu ya. Baik, betul Mbak. Dan satu lagi Mbak yang terakhir, mungkin sebagai orang tua nih Mbak ya, kalau ada anak-anaknya nih yang masih menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, terutama yang belum cukup umur Mbak, itu diusahakan lah, jangan dulu. Jangan dikasih gitu ya? Jangan dulu, jangan dikasih. Bukan kita tidak mau, tapi karena kita sayang kepada anak-anak kita Mbak. Justru karena bentuk perlindungan gitu ya Mas. Bentuk perlindungan. Tunggu dulu sampai punya usia cukup, memiliki SIM, baru silakan diperbolehkan. Karena memang kembali lagi Mbak, menurut data kita nih Mbak ya, banyak itu korban kecelakaan lalu lintas ini adalah usia produktif. Usia produktif. Di mana ini adalah calon-calon pemimpin masa depan Indonesia. Seperti itu. Baik, itu tadi ya sahabat Sultan pesan-pesan dari Mas Satria dari Jasara Harja Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini kita bisa sounding lagi buat seluruh masyarakat bahwa pentingnya untuk berhati-hati dan juga menaati peraturan selama berkendara seperti itu. Terima kasih Mas Satria waktunya sudah datang ke Sultan Podcast. Hari ini kita membahas tentang 6 kecelakaan yang tidak dijamin oleh Jasara Harja, dan terima kasih untuk sahabat Sultan semuanya yang telah menyaksikan podcast ini. Kita tutup Mas Satria ya. Baik. Oke, kita tutup podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.